Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Astuti dari kelompok 2 bersama teman-teman saya Fazira, Hizkia Robert, Indra, Muhammad Rizal, Putri Dwi Yuniandri, Raden Ajeng Maya. Kami akan mempresentasikan tentang perencanaan strategi korporat dan divisi serta strategi untuk bisnis. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya menjelaskan tentang perencanaan strategi pemasaran dan perencanaan strategi korporat divisi. Perencanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan serta aturan yang memberikan arah kepada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkat serta lokasinya. Rencana pemasaran merupakan instrumen sentral untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasar. Rencana pemasaran beroperasi pada 2 tingkat, yaitu yang pertama, rencana pemasaran strategis. Rencana pemasaran strategis merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi pemasaran sangat penting diupayakan untuk mencegah penurunan jumlah konsumen serta jatuhnya daya saing produk bisnis di pasaran. Yang kedua, rencana pemasaran taktis. Rencana pemasaran taktis adalah jalan atau cara yang digunakan untuk melaksanakan rencana strategis, yaitu menciptakan alat pemasaran, seperti memilih jenis media yang digunakan untuk menghasilkan arahan dan menindaklanjuti. Ada beberapa perencanaan strategis, di antaranya 1. Perencanaan korporat. Perencanaan korporat merupakan sebuah model rencana bisnis yang terintegrasi, yaitu ketika model pemasaran dan produksi terhubung dengan model finansial. Yang kedua, perencanaan divisi. Perencanaan divisi merupakan melaksanakan penyusunan rencana strategis serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan perencanaan. Yang ketiga, pelaksanaan unit bisnis. Perencanaan yang terdiri dari visi dan misi unit bisnis. Yang keempat, perencanaan produk. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Perencanaan strategi korporat divisi. Beberapa korporasi memang memberikan kebebasan pada unit bisnisnya, tetapi di dalam kebebasan itu, kantor korporat melaksanakan 4 kegiatan pelaksanaan, yaitu 1. Mendefinisikan misi korporat. Artinya sebuah organisasi didirikan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, menentukan unit-unit bisnis SBU. Artinya suatu unit yang menghasilkan produk atau jasa untuk suatu kelompok pelanggan tertentu. Yang ketiga, menentukan sumber daya pada setiap SBU. Artinya manajemen harus memutuskan cara yang efektif dalam mengalokasikan sumber daya korporat pada setiap SBU. Yang keempat, menilai peluang pertumbuhan. Artinya melakukan kegiatan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusunan dan menghilangkan bisnis lama. Yang keempat, menilai peluang pertumbuhan.
Artinya melakukan kegiatan meliputi perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan menghilangkan bisnis lama. Nah, selanjutnya mendefinisikan misi korporat. Menurut Peter Drucker, ada beberapa pertanyaan dalam mendefinisikan misi, seperti apa bisnis kita, siapa pelanggannya, apa nilai bagi pelanggan, akan menjadi apa bisnis kita nanti, dan bagaimana seharusnya bisnis kita nanti. Nah, dalam perusahaan pasti memiliki impian yang hampir mustahil. Oleh karena itu, adanya misi ini entah 10 atau 20 tahun ke depan, impian yang mustahil tadi akan tercapai. Nah, untuk itu, ada 5 karakteristik pertanyaan misi yang baik. Pertama, fokus diri. Kedua, nilai utama perusahaan. Ketiga, bidang kompetitif utama yang di dalamnya ada industri, produk dan aplikasi, kompetensi, segmen pasar, vertikal, dan geografis. Lalu ada pandangan jangka panjang, dan yang terakhir pertanyaan pendek, mudah diingat dan mempunyai arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan slide yang kelima dan keenam, yaitu menentukan strategi bisnis unit, yaitu karakteristik unit bisnis strategis. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, satu bisnis tunggal atau kumpulan bisnis yang berhubungan. Yang kedua, mempunyai kelompok pesaing sendiri. Yang ketiga, mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja laba, dan mengendalikan sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Berikut menentukan sumber daya setiap SBU. Metrik pangsa pasar pertumbuhan menggunakan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri tahunan sebagai kriteria keputusan investasi. Yang pertama, tanda tanya, question mark, merupakan unit bisnis yang berada pada pasar yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya relatif sedikit. Posisi ini membutuhkan banyak kas dikarenakan perusahaan banyak mengeluarkan uang untuk investasi pabrik, peralatan, serta personalia untuk mengejar pasar yang tumbuh cepat. Yang selanjutnya, bintang, merupakan pemimpin pasar dalam pasar yang pertumbuhannya tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah substansial uang untuk menyesuaikan dengan pertumbuhan pasar serta menangkal serangan pesaing. Yang selanjutnya, penghasil uang tunai. Posisi ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kasnya untuk membayar berbagai tagihan serta mendukung bisnis perusahaan lainnya. Dan yang terakhir, anjing. Posisi di mana perusahaan berada pada pasar yang pertumbuhannya rendah serta pangsa pasarnya relatif. Slide selanjutnya yaitu menilai peluang pertumbuhan. Ada beberapa pilihan bagi perusahaan untuk memenuhi pertumbuhan yang diinginkan. Yang pertama itu ada pertumbuhan intensif, di mana pertumbuhan intensif ini merupakan tindakan manajemen korporat yang utama untuk meninjau peluang dalam meningkatkan bisnis yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan integratif. Sebuah bisnis dapat meningkatkan penjualan dan laba melalui integrasi ke belakang, ke depan, serta horizontal di dalam industrinya. Yang ketiga ada pertumbuhan diversifikasi. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang masuk akal ketika ada peluang baik di luar bisnis yang sudah ada. Nah, ada 2 tipe diversifikasi. Yang pertama yaitu ada perusahaan memilih strategi konsentris dan mencari produk baru untuk pemasaran dengan lini produk yang sudah ada. Yang kedua yaitu ada perusahaan memilih strategi horizontal untuk mencari produk yang menarik minat pelanggan. Yang keempat yaitu ada menyusutkan dan mendivestasikan bisnis lama. Hal ini digunakan untuk melepaskan sumber daya yang diperlukan agar dapat digunakan untuk mengurangi biaya. Selanjutnya, dalam suatu perusahaan terdapat organisasi dan budaya organisasi. Organisasi terdiri dari struktur, kebijakan, serta budaya korporat. Nah, budaya korporat ini merupakan semua DNA perusahaan, dari atas hingga ke bawah. Contohnya, yang pertama itu ada cara berpakaian pegawai. Yang kedua, cara berbicara satu dengan yang lain. Yang ketiga, cara menyapa konsumen, dan lainnya. Berikutnya ada 5 kunci strategi inovasi pemasaran.
Yang pertama ada menghindari judul inovasi. Dalam hal ini, kita harus memilih satu nama untuk tim inovasi yang tidak akan mengesampingkan rekan kerja. Yang kedua, ada menggunakan sistem pertemanan. Menggunakan sistem pertemanan dengan tujuan untuk menemukan partner dengan pemikiran yang sama. Yang ketiga, yaitu segera menentukan ukuran. Dalam hal ini, menentukan ukuran meliputi menentukan kriteria pendanaan, pengujian, dan kinerja yang berbeda. Yang keempat yaitu membidik sasaran mudah terlebih dahulu. Hal ini dimulai dengan ide yang mudah untuk diimplementasikan. Kelima yaitu mendapatkan data untuk mendukung insting kita. Dalam hal ini, data pendukung diperoleh dari pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki ide. Pengujian yang bertujuan untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki ide. Analisis SWOT adalah keseluruhan evaluasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Analisis SWOT dibagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan eksternal, yaitu menganalisis peluang dan ancaman, dan analisis lingkungan internal, menganalisis kekuatan dan kelemahan. Setelah perusahaan melakukan analisis SWOT, perusahaan dapat terus mengembangkan tujuan khusus untuk periode perencanaan. Tujuan unit harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, tujuan harus diatur berurutan, mulai dari yang paling penting sampai dengan paling tidak penting. Yang kedua, sebisa mungkin tujuan harus bersifat kuantitatif. Yang ketiga, tujuan harus realistis. Yang keempat, tujuan harus konsisten. Formasi strategis. Strategi adalah rencana permainan untuk sampai ke sana. Setiap bisnis harus merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuannya. Formulasi dan implementasi program jika sebuah perusahaan memutuskan untuk mempertahankan kepemimpinan teknologinya, perusahaan itu harus merencanakan program untuk memperkuat departemen R&D-nya, mengumpulkan intelijen teknologi, mengembangkan produk canggih, melatih wira niaga teknik, dan mengembangkan iklan untuk mengkomunikasikan kepemimpinan teknologinya. Kunci kesehatan suatu organisasi adalah kemauan untuk mempelajari perubahan lingkungan dan menerapkan tujuan dan perilaku baru. Jadi kesimpulannya adalah agar perusahaan bisa memaksimalkan penjualan dan sekaligus dapat memenangkan persaingan suatu bisnis, perusahaan itu harus menentukan strategi apa yang cocok untuk digunakan dalam mendistribusikan produk ke konsumen agar produk tersebut bisa terjual sebanyak-banyaknya dan konsumen bisa terlayani dengan baik dan memuaskan. Karena memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah inti dari pemasaran, dan sasaran setiap bisnis adalah mengantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan laba. Sekian presentasi kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.